Lumpia adalah hidangan peranakan Tionghoa yang ikonik di Semarang. Dan layaknya sebuah dinasti kerajaan, jempolan lumpia di Semarang masih memiliki ikatan keluarga keturunan Choa Dayu dan Mbok Wasih. Pak Choa adalah seorang Tionghoa, sedangkan Mbok Wasih merupakan orang Jawa. Lumpia Semarang saat ini berumur sekitar 145 tahun sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1870. Pada tahun 1930, tahta bisnis lumpia Semarang bergulir ke generasi kedua, yaitu Sim Guansing dan Choa Ponyo. Dinasti lumpia berlanjut ke generasi ketiga di tahun 1960. 3 orang di generasi ketiga membuat 3 merek berbeda. Sim Swee Hee hadir dengan nama Lumpia Pemuda. Sim Swee Kim meneruskan di Gang Lombok. Terakhir Sim Huanyo mendirikan Lumpia Mataram. Pada tahun 1980, Tan Yok Chai menjadi penerus Lumpia Mataram. Dan kini generasi kelima, Melani Sugiharto membangun merek baru bernama Lumpia Cik Meme. Generasi kelima dinasti Lumpia Semarang, Melani Sugiharto bisa dibilang yang paling mencolok berinovasi. Ia meracik varian-varian rasa baru, mempelopori sertifikasi halal MUI, dan membuat keripik lumpia. Permisi. Ini sekali renteng gini berapa nih, Cik, jadinya? 50. 50? Ya. Cepet banget ya. Ya. Ini isiannya apa aja kok kayak ada jamur? Oh, kalau yang ini Raja Nusantara. Apa itu? Jadi rasa jamur Nusantara. Wih, keren. Ini varian barunya atau? Ya, ini yang terbarunya. Jadi ada jamur merang. Nanti taburannya diisi atasnya kacang mete. Wow, cakep ya. Wah, aku diajarin dong, Ci. Aku udah cuci tangan ya, tapi tinggal gimana caranya menggulung secepat itu ya? Gulung ya. Boleh. Kan biasa kalau ngomongin soal lumpia nggak jauh-jauh dari rebung ya. Dari rebung, bahan baku utamanya rebung. Baku utamanya. Lah rebung ini kan ini dari wilayah kita sendiri atau malah dari luar kita masuk ke dalam? Kalau rebung itu kita dari bermacam-macam daerah. Ada dari Salatiga, dari Jogja juga, Surabaya juga, macam-macam sih kalau asalnya rebung. Pernah kosong gitu nggak sih, Mbak? Jadi kalau rebung itu kan kita ambil tunasnya yang benar-benar muda. Itu bisanya trubus itu kalau pas banyak air. Jadi kalau pas musim panas gini memang agak susah cari. Kalau jenis rebungnya sendiri ada berapa sih, Ci? Kalau kita untuk lumpia kita pakainya yang bagus tuh kita pakainya petung sama ampel. Petung sama Ampel. ampel ya. Ci, ngomong-ngomong dapurnya nih, aku pengen lihat dapurnya dong. Nggak apa-apa nih? Boleh, boleh. Kampung Brondongan, Kelurahan Kebun Agung, Semarang Timur adalah wilayah cikal bakal lumpia. Generasi pertama lumpia Semarang, Mbok Wasih, berasal dari kampung ini. Rumah produksi lumpia Cik Meme juga berlokasi di kampung ini. Berarti keluarganya Cik Meme di sini semua? Iya, ini kan dari generasi 1, generasi 2, generasi ke-3, generasi ke-4, Meme ke-5 pun dulu sampai umur 30 masih di sini. Jadi ini memang benar-benar perkampungan turun-temurun lumpia. Jadi memang keluarga di sini semua. Iya. Terus ngembangin usahanya di sana di luar ya. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bubuk ikan pihi, bawang putih halus, dan telur ayam. Orak-arik telur selama kurang lebih 30 menit, pastikan tidak ada yang gosong. Selanjutnya masukkan rebung, udang, gula pasir, dan bawang goreng. Rebung yang digunakan sudah dirajang dan dicuci bersih. Kemudian direbus dalam larutan air garam selama 1 jam. Lanjutkan memasak selama 3 jam hingga semua bahan kering. Kita akan cobain dulu yang pakai daging kepiting, karena mungkin kalau yang original kita udah umum, udah biasa nyobainnya. Kita cobain gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow, gede banget, yang kecilan aja. Ini dia. Ini deh, kita celupin aja. Wow, ini kental banget. Ini dia pakai tepung kanji sama warnanya kan agak coklat nih. Dia pakai tepung kanji, terus ada warna putih-putih di dalamnya, ada bawang putih. Terus warna agak kegelapan ini dipakai kecap ya. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nih yang
pakai daging kepiting. Walaupun kita udah susah ngebedainnya mana daging kepitingnya, mana ini ya, mana rebungnya, tapi ternyata rasanya masih ada, jadi masih nempel tuh, enak banget. Dan istimewanya lagi kenapa? Rebungnya tuh sama sekali nggak bau. Biasa kalau orang di Semarang ini nikmatin lumpianya kalau lagi di tempat dia harus ada ini nih, wajib ini. Terutama tempat Cimeme ini kayak ini harus ada nih. Jangan khawatir untuk langsung mengunyah daun bawang bersamaan dengan lumpia, karena aroma dan rasa daun bawang ini tidak terlalu menyengat, bahkan cenderung manis. Kalau tadi kita udah makan yang goreng, kita sekarang yang ini, karena memang kulitnya ini udah mateng kan. Siti tadi kan bilang ya, jadi biasa jamur itu dikombinasikan dengan kacang mete nih. Kacang mete ini ya, cakep ya. Ini ada crunchy-crunchy-nya dikit ya. Ternyata rasa dan aroma isian lumpia akan lebih kuat jika tidak digoreng, food lover. Waduh, mumtaz, istimewa. Ini adalah Bukan keripik berperasa lumpia ya, food lover. Bahan untuk membuat keripik lumpia sama persis dengan lumpia aslinya. Hanya saja ada proses dehidrasi sehingga semua bahan menjadi kering. Nah, sekarang Benu lagi ada di Jalan Karanganyar, persisnya di depan sekolah SMA ya. Tuh, SMA, dan di sini ada salah satu yang paling fenomenal. Wih, fenomenal. Ini dia. Mia dan Yati. Paimo leker Paimo. Ini antrinya kayak gini nih. Waduh, repot ini. Bese, Mas. Cynthia. Wow, udah dipanggilin namanya tuh. Antriannya berapa? Wow, banyak nih. Udah antrian 5. Wah, saya yang ke-6 lah ya. Ya. Nah, kita ngantri dulu yang ke-6. Sadis ini ya. Cakep ya. Jadi ini yang gurih ya. Jadi leker Paimo ini memang ada yang gurih dan ada yang manis. Jadi kalau yang gurih menggunakan ini macam-macam nih, ada kornet isi dalamnya, terus dikombin dengan telur, kasih keju mozzarella, terus ada apa lagi ya? Ada sosis, biasa ada sosisnya juga. Ini gurih versinya. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mozzarellanya. Cakep nih, mozzarellanya berani banget ya, jadi agak banyak gitu jadinya. Sebenarnya ini rasa pertemuan ini ya, pertemuan manis dan gurih. Jadi ini kan sebenarnya nih si lekernya kan udah agak sedikit manis ya adonannya. Ini kombinasi dengan gurih terus tambahin telur. Jadi gurih, manis jadi satu gitu. Waduh, cakep. Mumtaz. Tekstur lekernya sedikit kenyal, pas untuk menampung isian yang melimpah. Nggak boleh lama-lama karena ada yang manis. Sebenarnya leker itu yang manis ya. Ini dia. Tada! Ini wow banget nih. Cakep ya. Udah dikasih coklat, ada cheese juga, keju lagi. Ini ada mozzarellanya juga. Ini mozzarella ini. Wow, cakep. Jadi pakai beberapa versi keju nih. Ada keju tabur sama mozzarella dicairkan di dalamnya. Waduh. Pakai tangan aja, bismillahirrahmanirrahim. Pakai pisang, ada pisangnya juga. Ini dia ternyata pisangnya. Jadi pisangnya jadi manis banget. Cakep. Ini dia isian dalamnya. Keju mozzarella mix sama pisang, terus ada coklat tabur. Jangan kemana-mana dulu ya. Ini setelah kita di Leker, nanti geser lagi ke Kota Lama. Di sana ada makan malam. Kita makan malam di sana ya. Pokoknya satu hari ini harus dapat yang istimewa di Semarang. Mumtaz.
perjalanan saya seharian di kota Semarang, di kota tua ini katanya ada salah satu kuliner yang paling fenomenal, nasi goreng. Tapi katanya deket jembatan. Kita akan cek di sebelah mana ya. Ternyata benar, nasi goreng babat Gongso persis ada di selatan kiri setelah jembatan Berok, dekat Kota Lama. Aroma babat dan kecap yang terbakar saat masak nasi goreng sudah sampai ke hidung saya. Sebelum bersantap, kita ngobrol dulu dengan pemiliknya, Pak Karmin. Ini kenapa wajannya cilik? Ceritain dong. Kalau besar itu tidak ada kasnya. Oh gitu. Tempatnya rempahnya yang tidak bisa merata. Oh jadi kecil, dia satu porsi gitu mainnya? Ya, 8 porsi. Berapa? 8 porsi. Oh, malah 8. Terus? Kalau yang besar seperti Jakarta itu kan bisa 20 porsi. Itu tenaganya terlalu menguras tenaga. Oh. Dia cuma dibolak-balik. Kalau ini kan dipencet. Jadi rempahnya bisa masuk di dalam nasi. Resep ya Pak ya? Nah, kan beda. Terus sebenarnya dari tahun berapa sih Pak? Saya ingat tahu tahun 70-an ya? 80? Tahun 71. Waktu itu saya umur 22. Umur 22 masih muda udah berjuang ya? Mantep, banget ya. Baiklah Pak, saya makin tergoda aja nih sama nasi goreng yang dibawa itu. Saya pesen ya Pak. Ya oke. Ada berapa versi sih Pak sebenarnya? Yang paling enak untuk makan berapa orang? Kata Panu. Saya sendiri dulu ini. Ini lagi pemanasan, ini lagi habis jalan di kota lama. Ya, nasi goreng 1 plus setengah porsi. 11,5 porsi. Waduh, boleh tuh Pak. Sebenarnya yang bikin tergoda itu sebenarnya ini nih. Ini ada jeruan, terus ada babat dan macam-macam nih. Tapi di Gongso gitu ya. Kita coba dulu ya. Ini dulu deh, biar nggak penasaran. Pedes banget tapi enak banget ya. Dia ini agak manis ya ala Jawa Tengah. Terus ini yang penting apa ya? Babatnya itu bersama usus yang lainnya tuh lembut banget ya. Kita cobain nasinya ya. Loh, gimana Sat? Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongin soal campuran apa ya, di nasi goreng itu kan ada macam-macam. Kalau di Jakarta mungkin kayak di beberapa tempat mereka menggunakan daging kambing, ada nasi goreng kambing ya. Ini menggunakan babat dan saudara-saudaranya ini. Biasanya kalau babat tuh salah proses akan bau. Ini ternyata tidak, enak banget dan ini sengaja dibikin pedas. Dan ini benar-benar menggugah selera, enak banget. Mumtaz. Oke, baiklah. Selamat berpetualang kuliner di Semarang ya. Ini udah seharian. Dari pagi tadi kita nikmati macam-macam hidangan dan ditutup dengan nasi goreng Pak Karmin Berok. Istimewa. Mumtaz.